Oke, shalom. Halo. Haleluya, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita punya Allah yang hidup. Kita boleh ada sampai saat ini, semua hanya karena kebaikannya. Yuk, sebelum kita mulai menyembah Tuhan, mulai sama-sama dengan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini walaupun tidak ketemu langsung muka dengan muka, tapi kami tahu Tuhan Yesus Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Kau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir ya Bapa. Kami boleh merasakan kasih-Mu, cinta-Mu di antara kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman semuanya, kita mau siapin hati kita yuk. Sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama sembah Tuhan kita yang hidup. Oh Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali katakan telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar Kau Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu ya Tuhan, yang mengorbankan hidup-Mu bagi setiap kami Tuhan, yang menempatkan kami di situasi-situasi ini ya Bapak. Karena kami tahu Engkau mengenal kami Tuhan Yesus. Engkau punya rencana yang luar biasa lewat hidup kami ya Bapak. Biar kami anak-anak-Mu boleh mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke, shalom. Shalom. Oke, Li, buka aja kali, Li. Suaranya, Li.
Halo? Bising loh ini suara kipas ininya ini. It's okay. Enggak, nggak kedengaran. Kedengeran ya? Nggak kedengaran. Oke, teman-teman. Eh, ini hari yang luar biasa, oke. Dan ada sebuah tema yang diberikan, yaitu You are born for such a time like this. Jadi bakalan singkat aja, ya. Kita itu dilahirkan untuk situasi-situasi seperti ini. Oke, Rianti, Ria, dan teman-teman yang lain. Kita ini dilahirkan untuk situasi seperti ini. Jadi kalau kita sering dengar di Alkitab bilang, Tuhan nggak akan kasih kamu cobaan melebihi kekuatanmu, buluh yang patah nggak akan buluh yang terkulai nggak akan dipatahkan, sumbu yang pudar nggak akan dipadamkan. Nah, teman-teman, selalu kalau kita hidup dalam jalannya Tuhan, ya, kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita mengalami metanoia, perubahan pikiran, perubahan cara berpikir, perubahan sudut pandang. Kalau kita ikut caranya Tuhan, kita pasti bakal selalu ada dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Kalau Yeremia bilang, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Rancangan Tuhan itu pasti rancangan yang luar biasa, nggak masuk di akal kita sebagai manusia biasa. Oke? Manusia bisa bikin plan A, plan B, semua rencana yang mungkin menurut mereka udah luar biasa, perhitungannya mantap, tapi perhitungan Tuhan jauh lebih mantap. Kenapa bisa begitu? Teman-teman, ada kisah Yunus yang dimakan ikan besar, ya. Yunus yang dimakan ikan besar. Tuhan punya rencana yang luar biasa lewat hidupnya. Itu bisa menjadi kisah dia mungkin saat dia menjalaninya, dia harus melarikan diri dari Tuhan. Dia dimakan ikan, ya. Tapi kemudian Tuhan bisa buat dia kembali lagi ke rancangannya, ke rencana Tuhan lewat hidupnya. Dia bisa menyerukan pertobatan atas Niniwe. Waktu Yunus menjalaninya mungkin dia bilang, apaan sih nih? Aduh, gue nggak bisa nih kayak gini. Tapi ternyata, teman-teman, oke, Lianti udah boleh matiin ya sound-nya. Tapi ternyata, teman-teman, kisah Yunus ini ternyata itu bisa menjadi sebuah cerita Alkitab yang indah yang kita baca sampai saat ini, dan kisah ini mengubahkan hidup banyak orang. Banyak dari kita yang, aku bagian Alkitabku ini membuat aku bertobat. Ayat Alkitabku ini, cerita Alkitab yang ini membuatku benar-benar mengalami Tuhan dan lain sebagainya. Dan banyak juga orang yang pasti lewat kisah hidup Yunus yang aneh, banyak orang bertobat. Kisah hidup Daniel dibuang, tapi karena dia tetap stick to the plan, stick to the presence of God, tetap dalam hadirat Tuhan, sehingga dia dipakai Tuhan masuk ke dalam gua singanya. Danielnya mungkin ketakutan, teman-teman, secara manusia, tapi secara roh dia tahu dia punya Tuhan yang hidup. Nah, hal-hal seperti ini yang ternyata rancangan Tuhan yang nggak masuk di akal manusia. Ada Nuh dengan bahtera, ada Abraham yang mesti ninggalin keluarganya yang kaya raya, ya. Oke. Bentar ya. Ada kisah Alkitab apa lagi? Ada banyak kisah Alkitab. Ada kisah Musa yang bisa belah laut, ada kisah Yosua, Esther, Daud, Daniel, Yeremia, Petrus, Stefanus yang dilempar batu, Paulus yang hidup dari satu penjara ke penjara lain. Teman-teman, ketika kita hari-hari ini menghadapi masalah, ada pandemi, ada masalah keluarga, ya, ada masalah dengan teman, ada masalah dengan kerjaan, percayalah Tuhan punya rencana yang nggak pernah masuk di akal kita. Kita dilahirkan untuk situasi seperti ini. Lianti, Leon, Stefani, Ria, aku, kita semua ini Tuhan udah rancangkan bukan menjadi barang yang gampang rusak, yang fragile ya, yang fragile. Tapi dalam Tuhan kita ini kuat banget. Kenapa? Karena kita jalannya sama Tuhan. Teman-teman, kalau kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita, rancangan yang nggak pernah masuk di akal kita, kok aku ngadamin hidup kayak gini sih? Kok aku mesti kayak gini? Aku dulu ya, kehidupanku pribadi zaman dulu. Kok aku bisa
dari sampah bisa diangkat jadi seperti ini ya. Suatu kali di sebuah sekolah, di sebuah kelas, guru agamanya bilang, coba kalian buat narasi singkat, menurut kalian Tuhan itu apa? Ada yang bilang Tuhan itu yang maha kuasa, Tuhan itu pencipta langit dan bumi, bla 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 dengan alasannya. Tuhan itu adalah gembalaku. Tapi ada satu anak yang bilang Tuhan itu adalah pemulung. Kenapa gitu kata gurunya? Karena anak itu bilang, saya dulu adalah sampah, ya, sama seperti papa saya. Papa saya itu pemulung. Dia ngambil barang-barang yang udah dibuang, kemudian dibetulin sama dia jadi barang yang indah. Ada plastik daur ulang dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sama kayak kehidupan kita. Tuhan itu seperti pemulung yang ngangkat kita dari sampah, dari barang yang nggak berguna, Tuhan bentuk sehingga jadi barang yang sangat indah. Teman-teman tahu perumpamaan tentang penjunan, ya, dengan tukang periuk, bagaimana dia mengambil tanah liat, kemudian dibentuk, dibakar sedemikian rupa, sakitnya bukan main, tapi indah. Ini adalah khotbah klasik, renungan klasik yang udah sering banget kita dengar. Tapi kenyataannya, sering juga kita melupakan hal ini. Bahwa dalam tangan Tuhan, pasti semuanya indah. Kalau kita ngerti hal ini, kita pasti akan mulai berdamai dengan orang tua kita. Kalau kita ngerti hal ini, pasti kita mulai mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita. Kalau kita mulai mengerti hal ini, pasti kita mulai lepasin satu persatu kebiasaan buruk yang mengikat kita. Kalau kita ngerti hal ini, pasti kita bakal selalu mendekatkan diri kepada kakak-kakak rohani kita, keluarga rohani kita, untuk terus menguatkan kita. Nah, teman-teman, Yeremia 29 ayat 11 bilang ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi sekali lagi, kalau hari-hari ini kita ngadapin masalah A, B, C, D, nggak usah panjang lebar malam hari ini, aku mau sharing buat kalian. Yang aku mau kita tangkap malam hari ini, kita dilahirkan untuk situasi saat ini. Kenapa aku lahir di masa pandemi? Karena kita kuat di masa ini. Kenapa aku dilahirkan di keluarga yang broken home? Karena kita kuat sebenarnya. Kenapa aku dilahirkan, kenapa misalnya orang tua aku mesti pergi duluan? Karena Tuhan tahu kita kuat. Kenapa aku belum dapat pekerjaan sampai saat ini? Karena Tuhan tahu kita kuat. Kenapa aku mesti keguguran misalnya? Karena Tuhan tahu kita kuat dan Tuhan punya rencana yang indah lewat kisah kita. Yunus, tadi saya bilang, aduh aku dimakan ikan. Bayangin dalam perut, tempat yang bau, tempat yang jorok, tempat yang gelap, tempat yang kita nggak tahu antah berantah, belum pernah ada yang ngalami yang seperti itu. Mungkin kita bisa bilang, nggak ada orang yang ngalami masalah seperti yang aku alami saat ini. Tapi, saat ini, sampai saat ini, kisah Yunus bisa mengubahkan itu banyak orang. Nah, kisah kita juga pasti bisa Tuhan pakai mengubahkan itu banyak orang. Asal kita tetap ada dalam rencananya Tuhan, dalam jalannya Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini ya Bapak. Kami boleh belajar Tuhan, bagaimana kami dilahirkan justru untuk di situasi-situasi saat ini ya Bapak. Kami nggak ngerti Tuhan, secara manusia mungkin kami nggak kuat. Secara daging kami capek, kami lemah. Tapi kami tahu, kami punya Tuhan yang nggak pernah gagal. Tuhan yang rancangannya selalu jadi, selalu luar biasa. Mungkin nggak masuk di akal kami, tapi rancangan Tuhan kami mau katakan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terjadi dalam hidup kami, terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kami ya Bapak yang boleh ada malam hari ini. Untuk Lianti, untuk Leo, untuk Stefani, untuk Ria, untuk Hamba, dan untuk teman-teman semuanya di luar sana ya Bapak. Kami mengucap syukur, kami punya Allah yang hidup seperti-Mu ya Bapak. Kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami ya Bapak. Malam hari ini ya Bapak, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh tumbuh dalam kehidupan kami ya Bapak, kehidupan rohani kami. Kami boleh terus mengingat, menyadari bahwa kami mengucap syukur ya Bapak bahwa setiap kali ada masalah yang datang dalam hidup kami, Tuhan menjadikan kami seperti tumbuhan, tanaman yang terimpit batu tapi terus tumbuh karena Engkau yang menghidupkan ya Bapak, karena Engkau yang menumbuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh teman-teman kami, untuk yang belum dapat mengikuti FC, belum berkesempatan ya Bapak, mungkin untuk
Susi, untuk Jen ya Bapak, untuk Jimmy, untuk semua teman-teman kami ya Bapak. Kami berdoa untuk semua masalah, pokok-pokok doa kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tahu apa masalah kami. Kami mau datang dengan kerendahan hati, kami mau datang dengan iman, karena kami tahu ya Bapak, rencana Tuhan pasti yang paling ajaib dalam hidup kami. Berkati Susi dengan pekerjaannya, berkati Lianti dengan pekerjaannya, keluarganya, berkati juga ya Bapak Stefani dengan keluarga pekerjaannya, berkati Leon dengan keluarganya ya Bapak, dengan semua pergumulannya, berkati orang tuanya ya Bapak, cepat pulih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Ria ya Bapak, untuk anak kami ya Bapak. Kami mengucap syukur, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sesuatu yang ajaib mukjizat terjadi dalam hidup kami ya Bapak. Kami berdoa untuk pemimpin kami, untuk Koang dan Emak ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Yesus, keluarga mereka diberkati ya Bapak. Kami berdoa untuk pemimpin kami lagi Pak Surya ya Bapak, bahkan Pak Hani, bahkan Pak Niko, bahkan seluruh keluarga seiman kami berdoa dalam nama Yesus ya Bapak. Nyata Tuhan boleh terjadi luar biasa ya Bapak. Dan juga untuk keluarga besar kami dimanapun mereka berada ya Bapak. Mungkin yang saat ini ya Bapak sedang jauh dari Tuhan, yang saat ini mereka sedang capek, sedang dingin ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Yesus, mereka boleh bertemu dengan Kau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk situasi pandemi COVID pada saat ini ya Bapak, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, berikan kami kekuatan menghadapi semuanya, melalui ini semua. Karena kami tahu kami orang Kristen, kami pengikut Kristus. Kami punya Allah yang luar biasa. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you buat wadah yang seri maneli ya Bapak. Kau Allah yang luar biasa. Dalam nama Yesus, kami mau serahkan hidup kami hanya dalam tangan-Mu, masa depan kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Terus pakai kami dengan talenta kami, kemampuan kami, kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama-Mu, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah ber-FC, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semua.